Kita mulai dulu dari yang file nomor 25 nggih. Hadis 158 Kitab Thaharah. Qala hadatsana Yahya ibnu Ma'in, qala hadatsana Amr bin Rabi' bin Thariq, akhbarana Yahya ibnu Ayyub an Abdurrahman ibni Razin an Muhammad ibni Yazid an Ayyub bin Qattan Ayyub bin Qattan an Ubay bin Imarata qala Yahya ibnu Ayyub wa kana, dan adalah dia Yahya itu qad shalla, sungguh pernah sholat ma'ah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil kiblataini, menghadap kedua kiblat, maksudnya pernah menghadap ke Baitul Maqdis, pernah menghadap ke Ka'bah gitu loh. Bukan kok sholatnya sekali menghadap dua kiblat, bukan gitu, tapi pernah ikut sholat bersama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, pernah juga menghadap ke arah Ka'bah di Mekah ya. Annahu qala, bahwasanya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu alal khuffaini, aku mengusap dua khuf. Maksudnya, bolehkah saya itu mengusap khuf saya waktu wudhu, tidak harus melepas khuf, kalau membasuh kaki tidak harus gitu, tapi mengusap khuf saja. Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Qala, dia bertanya, Yahya bin Ayyub ini bertanya, yauman, satu hari. Qala, Nabi menjawab, yauman, satu hari. Artinya satu hari boleh ya Rasulullah? Ya, satu hari boleh, tidak usah dilepas khufnya. Asalkan dulu waktu memasukkan khuf dalam keadaan suci, ya itu sudah lewat bahasanya ya. Jadi kalau wudu sudah suci, masukkan dalam keadaan, memakai khuf dalam keadaan suci, nanti kalau batal asal tidak hadas besar, kalau cuman buang air kecil atau buang air besar saja atau kentut, itu tidak harus melepas khufnya untuk wudu, cuma tinggal diusap saja. Qala wa yaumaini, dia bertanya lagi, kalau dua hari gimana ya Rasulullah? Qala wa yaumaini, dua hari juga boleh. Terus dia bertanya lagi, wal salasatan, bagaimana kalau tiga hari? Qala, Nabi menjawab, na'am wa ma syi'ta, ya, sak karepmu, nah gitu, wa ma syi'ta, sekehendak kamu, apa yang kamu kehendaki. Qala Abu Dawud berkata, rawahu Ibnu Abi Maryam al-Misriyu, riwayatnya di sini Ibnu Abi Maryam al-Misri, orang Mesir, an Yahya bin Ayyub an Abdurrahman bin Razin an Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad an Ubadah bin Nusay an Ubay bin Imarah qala fihi, dia berkata padanya, hatta balagha sab'an, sampai mencapai 7 hari. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, na'am wa ma badalaka, sudah terserah kamu apa yang kau inginkan, sudah mau 5 hari, 6 hari, 7 hari gitu. Cuman Abu Dawud berkata, wa qala Abu Dawud wa qad ikhtulifa fi isnadihi, nah, ini diperselisihkan tentang sanadnya. Wa laisa huwa bil qawiyyi, dia tidak termasuk rawi yang kuat. Laisa bil qawi, bukan rawi yang kuat. Wa rawahu Ibnu Abi Maryam wa Yahya bin Ishaq Sailahini an Yahya bin Abi Ayyub an Yahya bin Ayyub wa qad ikhtulifa fi isnadihi, diperselisihkan sanadnya. Kalau menurut Al-Albani hadis ini dhaif. Jadi bunyinya memang bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari. Tetapi masalahnya Muhammad bin Yazid, itu kan ada Muhammad bin Yazid, ya kita lihat sanadnya kan di baris yang kedua kalau di naskah saya, an Abdurrahman bin Razin an Muhammad bin Yazid. Muhammad bin Yazid ini majhul itu tidak dikenal. Kalau kita lihat di mustalahul hadis ya, tentang istilah-istilah hadis, qawaidul hadis, kita dapati majhul itu ada 2. Ada majhul hal, ada majhul ain. Majhul hal itu keadaannya tidak diketahui, keadaan. Hal itu kan keadaan. Tapi kalau majhul ain, orangnya itu tidak diketahui siapa itu orang itu, gitu loh. Yang disebut rawi majhul ain, orang yang tidak diketahui itu adalah orang
perawi yang punya murid satu orang, punya guru satu orang. Gurunya cuma satu, muridnya cuma satu. Itu sebutannya majhul ain. Orangnya tidak dikenal itu. Maka kalau dari itu ya, dari keadaan begitu, maka penting kita itu punya guru banyak itu ya penting. Gurunya jumlahnya banyak itu, tidak cuma satu itu. Muridnya juga banyak, gurunya juga banyak. Yang ngaji neng kene, ngaji neng kono, ke kiai ini, ke ustadz ini gitu loh. Kalau zaman dulu kan gitu. Jadi punya guru banyak sehingga dia dikenal keadaannya itu. Oh dia murid saya, oh yang juga muridnya ini juga, oh, kan gitu kan. Tapi kalau cuma satu, gurunya satu, muridnya satu, itu sebutnya majhul ain. Kalau majhul hal itu gurunya dua, muridnya dua. Itu majhul hal. Orang yang dikenal tapi keadaannya tidak dikenal. Itu gitu ya. Itu majhul. Majhul itu dhaif. Kemudian Ayub bin Qattan itu juga majhul menurut Daruqutni. Kan ada Muhammad bin Yazid. Ana tadi Ayub bin Qattan nggih. An Muhammad bin Yazid terus an Ayub bin Qattan, dari Ayub bin Qattan itu juga majhul. Artinya dua rawi majhul ini sehingga hadisnya jadinya dhaif. Tapi keterangannya kita lihat dulu ya. Dua kiblat maksudnya adalah Baitul Maqdis dan Ka'bah. Yahya bin Ayub ini diperselisihkan kesahihan riwayatnya. Kalau Muhammad bin Yazid, Ayub bin Qattan itu dhaif, majhul, jelas majhulnya maksudnya ya, jelas majhulnya. Kalau yang satu lagi Yahya bin Ayub ini diperselisihkan ukhtulifa. Ukhtulifa itu ya rawi mukhtalaf. Ada yang mengatakan bisa diterima, ada yang mengatakan tidak. Biasanya terus ditawakufkan. Tawakufkan itu ya ora ditampa sedane, tidak diterima. Ini mukhtalaf itu kalau tidak bisa diputuskan ya jadinya tetap mukhtalaf, terus ditawakufkan akhirnya tidak diterima riwayatnya. Jadi ada banyak kedhaifan ya di hadis ini. Nanti kalau ada yang tanya, lah kok dhaif kok dimuat? Nah memang itulah mazhabnya Abi Dawud As-Sijistani ya. Imam Abu Dawud As-Sijistani itu kalau tidak mendapatkan dalam satu bab satu hadis yang sahih atau hasan, beliau menggunakan hadis dhaif di bab itu, dimasukkan di situ. Bab ini orang yang hadisnya kecuali dhaif, dia masukkan di situ. Tidak mengatakan hadis ini sahih, enggak, itu tetap mengatakan hadis ini dhaif. Tapi bagi beliau Abu Dawud itu bersandar dengan hadis dhaif itu masih lebih baik daripada bersandar dengan ra'yi, gitu loh. Setidaknya ini hadisnya raketang dhaif ini aneh hadisnya. Hayan ra'yi kan mikir tok itu, pemikiran saja itu. Makanya beliau mazhabnya begitu ya, orang boleh setuju boleh enggak, tapi beliau punya mazhab seperti itu sehingga di Sunan Abi Dawud ini akan kita dapati banyak hadis dhaif gitu. Bahkan hadis yang Abu Dawud juga mengatakan dhaif, ini hadis ini dhaif juga ngomong gitu. Lah kok ya mbok muat? Lah memang saya tidak memuat, yang sahih saja kok gitu loh. Karena ada bab yang tidak ada hadis sahihnya sehingga memasukkan hadis dhaif di situ. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap khuf lebih dari 3 hari sampai 7 hari, tapi hadisnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa jadi hujah. Makanya ya baliknya ke hadis sahih yang kemarin kita bahas itu. Kalau dia safar, musafir ya, dia boleh tidak membuka khuf selama 3 hari 3 malam. Kalau dia hador, orang yang tidak tinggal di daerahnya sendiri, dia boleh tidak membuka khuf selama 1 hari 1 malam, gitu kan. Asalkan ketika memasukkan kakinya ke dalam khuf itu, kakinya orangnya dalam keadaan suci dari hadas. Wis wudu, sudah suci dari hadas, terus dia memakai khuf, gitu maksudnya. Sudah lewat di waktu yang lalu ya, sudah kita bahas. Fikih selalu merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Fikih tidak merujuk pada dua referensi. Fikih yang tidak merujuk pada ini adalah fikih yang sesat dan menyimpang. Jadi fikih itu mesti ya rujukannya Quran Hadis. Tidak mungkin ke yang lain. Lah kok kadang-kadang di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, muncul lah itu kan karena nggak ada. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Terus akhirnya jadi beristihad baik pakai ijma maupun kias. Dua-duanya kan istihadi ya, ijma dan kias itu. Itu fikih juga, tapi ya digoleki ning hadis ning Quran ora eneng, ning hadis ora eneng, ya akhirnya ajtahidu gitu kan. Saya beristihad dengan ilmu yang ada pada saya. Ijtihadnya bisa dua, bisa ijma itu kesepakatan ulama, bisa juga dengan kias, dikiaskan. Misalnya contohnya ya, ini dulu ada unta, sekarang mobil dikiaskan dengan unta, lo kan gitu itu kan kias itu.
Nah, hukum tentang mobil ya, mobil bagaimana ada hukumnya, barangnya nggak ada, kan gitu kan? Maka pakai kias, dikiaskan, dianalogikan istilahnya, analogi. Ini kendaraan, ini juga kendaraan. Oh, pada bodoh kendaraannya begini, gitu loh. Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan, kecuali terpaksa, kan gitu kan ya. Maka kalau sholat wajib turun dari kendaraan. Kita juga gitu, bepergian, apalagi kalau naik mobil pribadi, sholat wajib meduk sih. Kalau sholat sunnah, Nabi pernah sholat sunnah di atas kendaraan, sholat witir pernah, sholat tahajud juga pernah. Berarti tidak ada masalah sholat sunnah di atas kendaraan gitu loh ya. Maka kalau kita bepergian, selagi mungkin turun dari kendaraan, turun dulu sholat untuk sholat wajib. Tapi kalau tidak mungkin ya wis, naik pesawat misalnya, haji dari Jakarta, dari Solo, dari Jogja ke Jeddah atau ke Madinah. Nggak pakai berhenti tapi nggak turun dari pesawat, cuma ngisi bensin, ngisi aftur saja. Ya kan nggak bisa turun, ya sudah sholat di atas kendaraan jadinya gitu loh. Atau di kapal ya arep turun jegur laut gitu kan nggak bisa, ya sudah turun di situ. Gitu ya. Jadi kalau itu kias kan, dulu nggak ada kapal tapi jarang orang naik kapal. Nggak ada mobil, nggak ada, tapi dikiaskan ke arah situ. Perbedaan penetapan kesahihan hadis mengakibatkan perbedaan fikih ulama. Ulama yang meyakini kesahihan atau setidaknya kehasanan hadis, bukan sahih tapi hasan, maka dia akan menggunakan itu sebagai dasar mazhab fikihnya. Sebaliknya juga begitu. Dia yakin itu hasan ya dipakai, karena dipakai. Jadinya dia bermazhab gitu. Yang mengatakan dhaif ya radinggo. Contohnya kunut subuh itu. Kunut subuh sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan. Maka dipraktekkan setiap subuh pakai kunut itu, Allah wahdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu kan ada juga hadisnya kan ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan hadisnya itu dhaif rasa tinggal hujah karena ini masalah ibadah, aku orang lakoni gitu loh jadinya. Maka perbedaan fikih gitu tuh kadang-kadang atau seringkali karena berbeda pendapat atau berbeda menetapkan derajat satu hadis. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke bab ke-61? Lanjut nggih. Babul mashi al jawrobain. Bab mengusap kaos kaki, dua kaos kaki. Jawrob itu asalnya penutup kaki. Kaki ditutupi pakai jawrob. 159 qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala an Waqi'in qala an Sufyan ats-Tsauri. Sufyan dalam yang dikenal di kalangan tabi'in itu juga dua ya Kak. Hamad juga dua, Hamadain, Sufyan juga Sufyanain. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Kalau Hamad itu Hamad bin Salamah dan Hamad bin Zaid, itu yang dikenal tokoh-tokohnya tabi'in dalam ilmu hadis ya. Dua Sufyan dan dua Hamad. An Abi Qais al-Audi huwa Abdurrahman ibni Tharwan an Huzail bin Syurahbil anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, anna bahwasanya Rasulullah SAW tawaddo'a, beliau berwudu wa masaha al jawrobain wan na'lain, dan beliau mengusap jawrob, dua kaos kaki, dua penutup kaki, wan na'lain, dan dua sandal beliau dan penutup kaki beliau, kaos kakinya. Qala Abu Dawud berkata, karena Abdurrahman ibnu Mahdi adalah Abdurrahman bin Mahdi itu la yuhaditsu bihadzal hadis, tidak pernah menyampaikan hadis ini. Li'anal ma'rufa anil Mughirah, karena yang dikenal itu dari Mughirah, yang dikenal dari Mughirah bin Syu'bah tadi, sahabat Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu masaha alal khuffain. Jadi yang dikenal hadisnya itu dari Mughirah bin Syu'bah itu bukan hadis ini, tapi bahwa Nabi itu mengusap dua khuf, bukan dua jawrob, bukan jawrob tapi khuf gitu loh. Khufain, sepasang khuf ya, kanan kiri. Jawrob juga jawrobain kan, kanan kiri. Qala Abu Dawud berkata waruwiya hadza, dan diriwayatkan di sini aidon juga an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau Nabi masaha alal jawrobain, mengusap atas dua penutup kaki atau kaos kaki. Walaisa bil muttasili wala bil qawiyyi, tapi tidak mutasil, tidak nyambung. Mengkotek berarti ya, mutasil itu kan tersambung, mengkotek terputus. Ini putus sanadnya, wala bil qawi, dan tidak kuat. Rawi-rawinya tidak kuat.
Qala Abu Dawud berkata lagi wa masaha ala jawrabain, dan mengusap pada dua jawrab, dua kaos kaki itu siapa? Ali bin Abi Thalib, satu, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi nggih, sepupu Nabi, sekaligus menantunya. Wa Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud. Wal Bara' bin Azib juga sahabat Nabi. Wa Anas bin Malik, wa Abu Umamah juga sahabat Nabi. Wa Sahal Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi itu juga sahabat Nabi. Wa Amr bin Hurais, wa ruwiya dzalikan, dan diriwayatkan itu an Umar bin Khattab wa Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga bahwa Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas juga mengusap jawrab tadi, mengusap penutup kaki atau kaos kaki tadi. Nah, jadi bagaimana? Kita lihat dulu ya keterangannya ya. Ini di Sunan Tirmidzi ada, Sunan Ibnu Majah juga ada, Musannaf Abdul Razak itu gurunya Abu Dawud ya. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad, Sunan Kubra An-Nasa'i, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Mu'jamul Awsat Tabarani. Jawrab itu adalah lafal mu'arrab. Mu'arrab itu lafal dari bahasa lain yang diserap masuk dalam bahasa Arab. Ada lafal-lafal yang diserap masuk dalam bahasa Arab sebagaimana adanya itu kan ada. Contohnya ya jawrab ini tadi. Biasanya kalau yang sering itu kan nama-nama daerah ya. Nama Andunisi misalnya gitu. Andunisi kan jelas bukan bahasa Arab itu, bahasa Indonesia terus diserap bahasa Arab itu. Faransa itu, Perancis, atau apalagi Faronja, orang Eropa disebut Faronja, itu kan juga bahasa serapan, bukan bahasa Arab. Jawrab bermakna selubung atau selimut kulit yang menyerupai khuf sampai betis. Ini naik sampai betis. Secara umum jawrab diterjemahkan dengan kaos kaki, digunakan untuk menutup dan menghangatkan kaki. Biar tidak terlalu dingin, pakailah kaos kaki, kan gitu kan ya. Kalau di tempat-tempat yang dingin itu begitu. Jawrab berbeda dengan khuf, walaupun ia adalah salah satu jenis khuf. Nah ini, nanti ada perbedaan pada sini, dan nanti akan menentukan hukum ini. Jawrab biasanya digunakan lebih dulu, sesudah itu baru khuf dikenakan. Jadi kalau khuf itu kan hampir kayak sepatu, ya. Hampir, tapi bukan sepatu sebenarnya. Jadi bentuknya dari kulit gitu. Dulu ada seorang ustadz pakai khuf gitu, terus ngajar di Jogja sini, di salah satu pesantren di Jogja sini. Waktu masuk masjid, orang udah bungak-bungak, wah Ustaz, ini masjid Ustaz, jangan pakai sepatu. Ustaznya bilang, ini bukan sepatu, ini khuf ini. Akhirnya orang-orang udah izin, wah izin aku tewas kelok kayak jebule. Orang ngerti ini itu khuf itu loh. Ustaz jangan pakai sepatu, Ustaz. Ini bukan sepatu, ini khuf ini. Jadi khuf kan bisa dipakai, tidak dilepas kan khuf itu ya. Apalagi sebagai musafir kan bisa 3 hari nggak lepas khuf itu. Memang bentuknya kayak sepatu kan, karena dari kulit itu. Dan ya, jawrab kaos kaki bisa terbuat dari kulit, bisa juga dari bahan lain selain kulit, misalnya bulu binatang atau dari kapas. Lah ini nanti jadi pembahasan tentang kaos kaki itu tadi, karena kan yang kita tahu kan kaos kaki kan bukan dari kulit ya, tapi dari kapas atau dari wool, dari bulu binatang. Hadis ini menurut sebagian ulama menjadi dalil bolehnya mengusap kaos kaki ketika berwudu tanpa harus melepasnya sebagai ganti membasuh telapak kaki. Kita analogikan dulu ya, jadi gini, kalau dari segi asal apa namanya, asal bahan, gitu kan. Kalau jawrab itu bisa dari kulit, bisa dari yang lain. Tapi kalau khuf itu yang dikenal dari kulit saja, gitu loh. Asal bahan ya. Itu nanti juga menentukan fikihnya gini. Kalau itu apa khuf ya, khuf itu kan dari kulit, dia kan tidak tembus air gitu loh. Tidak tembus air itu artinya misalnya itu dinggo wadah air itu bisa khuf itu. Dinggo wadah di seni banyu gitu airnya enggak keluar, bisa jadi kayak wadah air gitu. Karena dia terbuat dari kulit. Tapi kalau kaos kaki kan enggak. Kaos kaki kayak banyu, ya entek banyu nih kan gitu kan, karena menyerap keluar dari apa namanya celah-celahnya itu terbuat dari kapas itu. Nah sekarang kalau dari itu enggak sama berarti kedudukannya enggak sama, mengusap khuf sama mengusap kaki enggak sama. Tetapi
kan juga ada jawrab ini tadi kan pernah ada riwayat jawrab walaupun hadisnya dhaif nggih. Tapi kalau dari segi ngitungnya dari segi sepatunya. Orang pakai khuf pakai sepatu. Orang pakai kaos kaki pakai sepatu kan gitu. Kan hampir sama itu kedudukannya. Makanya nanti tinggal kiasnya bagaimana itu saja. Kalau itu dikiaskan sama dengan khuf ya berarti bisa digunakan. Jadi hukumnya sama dengan khuf. Walaupun bentuk asal bahannya berbeda, tapi karena kias, jenenge kias sih ra padha, tapi disamakan itu loh. Kalau sama kan untuk apa dikiaskan itu? Iki mobil karo unta iki beda, ning iki dikiaske rono gitu loh. Sama dengan ini juga gitu. Khuf sama jawrab itu beda, tapi jawrab dikiaskan ke khuf. Kalau dikiaskan ke khuf berarti hukum yang berlaku di khuf berlaku juga di jawrab gitu loh. Hukum yang berlaku di khuf berlaku juga di kaos kaki. Sehingga terutama ibu-ibu atau remaja putri gitulah, kalau pakai kaos kaki, kalau asalkan pakai kaos kakinya itu dalam keadaan suci, tidak hadas, nanti kalau batal wudunya ya rasa copot kaos kaki. Wudu semua dilakoni kecuali kaos kakinya bisa diusap bagian atas gitu loh. Kayak mengusap khuf tadi, bagian punggung kakinya saja yang diusap. Tidak usah dibasahi total, nggak usah diguyur air, tapi diusap saja. Begitu boleh gitu ya. Makanya nanti tinggal bagaimana membawakannya, karena tetap berbeda ulama itu. Hingga kita meyakini yang mana. Sebagian ulama tadi ini sih. Jadi hadis sudah ya sebagai dalil bolehnya mengusap kaos kaki ketika berwudu tanpa harus melepasnya sebagai ganti membasuh telapak kaki gitu kan. Sudah, kemudian sebagian ulama lainnya dibantah itu dengan mengatakan bahwa jawrab itu salah satu jenis khuf terbuat dari kulit gitu. Walaupun ada kemungkinan bahwa jawrab yang digunakan Nabi itu terbuat dari bulu binatang atau kapas, tapi itu kan hanya kemungkinan gitu loh, hanya kemungkinan saja. Kemungkinan itu tidak dapat jadikan dasar hukum. Diketahui, semua orang mengetahui, atau setidaknya yang disebutkan di sini di sarah nggih, bahwa jawrab itu bisa terbuat dari kulit, bisa juga dari selain kulit, baik dari kapas maupun dari wool tadi, gitu loh. Terus sekarang tinggal yang waktu Nabi memakai tadi, anggaplah hadisnya tadi tidak dhaif gitu ya, anggaplah begitu dipakai oleh ulama. Terus itu kan Nabi tidak terangkan oleh rawi, itu jawrab yang mana gitu loh. Jawrab terbuat dari apa kan diterangkan. Jadi bisa dari kulit, bisa dari kapas, bisa jadi dari wool, dari bulu binatang. Terus berarti kan ada kemungkinan dari bulu binatang juga. Iya, tapi kan baru kemungkinan. Nah, baru kemungkinan. Sedangkan hukum fikih itu tidak bisa berdasarkan kemungkinan. Tenane piye sing dienggo ki apa gitu loh. Lah ning nek sing dienggo apa jawrabnya itu dari kapas atau dari bulu binatang. Kalau dari kulit kan berarti sama dengan khuf gitu loh. Sama dengan khuf berarti ya hukumnya berlaku seperti hukum khuf, tidak pakai kias. Kalau itu ya memang begitu hukumnya gitu loh. Gitu nggih. Jadi ya tetap tadi mabni ala ikhtilaf lah, pokoknya fikih itu beda-beda tergantung bagaimana ulama meyakininya ya. Tapi kalau yang jelas kita perlu tahu mengapa kok begitu lah gitu saja. Dah ya, yang kedua. Jadi kemungkinan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Kemudian poin berikutnya, sebagian ulama menyatakan bahwa seandainya hadis ini qauliyah, qaul omongan sabda Nabi sebagai titah atau perintah Nabi untuk mengusap jawrab, maka semua jenis jawrab terbuat dari apapun boleh diusap. Bagaimana ini? Pelan-pelan ya. Nabi di sini yang di hadis ini tadi, sekali lagi kita anggap hadisnya itu diterima ya, terima. Walaupun dhaif mungkin diterima karena sebagai dalil. Terus Nabi kan cuman mengusap saja, mengusap jawrab dan tidak diketahui jawrabnya terbuat dari apa. Hadis yang sifatnya qauliyah, omongan, itu lebih kuat daripada fi'liyah, perbuatan. Qauliyah itu gini loh. Nabi nyuruh, kamu begini kan, kamu pakai ini, kamu gitu loh, nyuruh pada sahabat. Ngendika ndawi gitu, nyuruh. Itu namanya qauliyah. Tapi kalau hadis fi'liyah itu perbuatan Nabi. Nabi pernah begini, Nabi begini gitu loh. Ini ulama semua meyakini bahwa qauliyah itu lebih kuat daripada fi'liyah. Kenapa? Karena kalau qauliyah itu Nabi nyuruh. Nyuruh itu artinya
Nek dilakoni untuk ganjaran kan gitu, dan kadang-kadang jadi wajib, malah disuruh Nabi jadi wajib jadinya, bukan sekedar sunnah. Tapi kalau Nabi sendiri melakukan, bisa jadi itu khususiat. Apa khususiat? Berlaku khusus untuk beliau. Gitu. Contohnya, sholat malam itu untuk Nabi wajib. Nabi wajib sholat malam, tapi kalau untuk kita kan nggak wajib. Sunnah muakkadah, tapi tidak wajib. Cara-caranya wong ratangi salat wong itu tidak dosa dia, tidak dosa karena bukan wajib kok. Tapi kalau Nabi harus mengganti beliau kalau misalnya sakit apa-apa, kalau kecapean, ketiduran itu nanti beliau mengganti di siang hari, gara-gara memang wajib bagi beliau itu. Gitu ya. Jadi ini Nabi sholat lama sekali itu kan Nabi itu, khususiyatnya Nabi itu. Artinya umatnya nggak disuruh begitu, mau niru ya boleh, tapi tidak disuruh, gitu loh. Lain kalau Nabi nyuruh, ini tadi seandainya, ini kan tidak terjadi ya, seandainya Nabi itu nyuruh kalian usaplah jawrab gitu, maka semua jenis jawrab masuk di situ, sudah tidak ada masalah lagi. Nah gitu. Tapi masalahnya ini hadisnya fi'liyah, fi'liyah. Nabi diketahui ra'aitun nabiyya, aku lihat Nabi berbuat begitu, kan sahabat yang meriwayatkan gitu loh. Nabi tidak nyuruh, tapi ada sahabat melihat perbuatan Nabi. Ini namanya hadis fi'liyah, hadis yang isinya perbuatan Nabi. Hadis yang seperti ini kalah kuat dengan hadis qauliyah, gitu loh. Maka kalau saja ini hadis ini qauliyah, maka tidak ada masalah, jawrab itu tidak ada problem di situ. Semua jenis jawrab bisa. Tapi karena ini fi'liyah, perbuatan Nabi, maka bisa jadi satu, jawrabnya bisa terbuat dari kulit, berarti sama dengan khuf. Bisa jadi itu khususiat untuk Nabi saja, gitu kan ya, tidak untuk yang lain. Walaupun ini yuk kaos kaki ini kan Nabi tidak nyuruh gitu loh. Orang cuma ngelihat gitu lah. Mungkin saja itu khusus untuk Nabi. Walaupun juga kemungkinan, tapi ya tidak pasti juga. Namanya kemungkinan gitu. Gitu ya, itu sekedar sebagai tambahan keterangan. Pernyataan Abu Dawud tentang sejumlah sahabat yang mengusap kaos kaki itu diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam Musannafnya dengan syaratnya sampai kepada para sahabat itu. Jadi di sini kan memang ada kata-kata mana tadi yang mengusap jawrab, salah satunya itu adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Bara bin Azib. Ini semuanya tadi sudah saya cek ada di Musannaf Abdur Razak. Abdur Razak itu Abdur Razak As-Sun'ani, Musannaf Abdur Razak As-Sun'ani itu gurunya Abu Dawud, gurunya Imam Bukhari juga, gurunya Imam Muslim juga. Itu punya kitab judulnya Al-Musannaf itu. Isinya kitab-kitab hadis. Jadi dia lebih tinggi kedudukannya karena gurunya para muhaddis ini nih, gurunya Abu Dawud, gurunya Bukhari, gurunya Muslim dan lainnya, gurunya Tirmidzi juga. Itu Abdur Razak. Baik, sampai di sini bareng kalian ada pertanyaan? Ada ya. Berikutnya bab tapi tanpa tarjamah, bab gitu saja, babun itu, tidak ada terjemahan apa, tidak ada isinya. Kadang-kadang memang gitu ya, di kitab Abu Dawud, Bukhari juga ada gitu. 160 hadatsana Musaddadun wa Abbad bin Musa qala, keduanya berkata hadatsana Husyaimun, ceritakan kepada kami Husyaim an Ya'la bin Atha an abihi, dari bapaknya qala Abbad berkata qala akhbaroni Aus ibnu Abi Aus As-Saqafi. Aus bin Abi Aus As-Saqafi mengabari kepadaku anna Rasulullah SAW tawaddu'a, bahwasanya Rasul itu berwudu. Beliau berwudu wa masaha ala na'laihi wa qadamaihi, dan beliau mengusap dua sandal beliau dan dua telapak kaki beliau. Wa qala Abbad berkata ra'aitu Rasulullah SAW ata qidhamata qaumin, aku melihat Rasul itu datang ke qidhamahnya kaum. Qidhamah itu tempat minum air suatu kaum, yakni al-midhah. Midhah itu tempat minum air ya, wadah air wudu, maaf, dari kata-kata wudu jadi midhah, wadah yang isinya air wudu. Walam yadhkur Musaddadun al-midhah, tapi Musaddad tidak menyebut midhah, wal qidhamah, dan tidak menyebut juga qidhamah. Jadi kalau Musaddad tidak pakai sebutan midhah, qidhamah. Kalau Abbad nyebut ra'aitu Rasulullah ata qidhamata qaum, gitu kan. Sumat tafaqah, kemudian keduanya sepakat itu maksudnya tadi berbeda di depan, yang belakang isinya sama, periwayatan hadisnya itu fatawaddo'a, lalu Nabi itu berwudu wa masaha ala na'laihi wa qadamaihi, dan beliau mengusap dua sandalnya dan dua telapak kakinya.
Ada beberapa poin ya. Yang pertama kidomah itu sumur-sumur yang digali di tanah secara bersesuaian satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain, dilubangi sebagiannya menembus sebagian yang lain. Jadi sumur-sumur gitu, terus ada kayak apa bolongan gitu loh yang menghubungkan antara sumur satu dengan sumur yang lain. Jadi nanti airnya itu bisa sini menembus ke sini menembus ke sini gitu loh. Jadi kayak bejana berhubungan lah kalau barangkali pernah belajar Archimedes dulu ya, bejana berhubungan itu kan. Sehingga airnya menyatu mengalir, kemudian dikeluarkan pada bagian ujungnya sehingga mengalir di permukaan tanah. Jadi kayak mata air gitu. Gara-gara sumurnya banyak, terus keluar sampai mengalir ke atas permukaan tanah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kidomah ada sikoyah atau wadah minum. Midoh artinya wadah untuk berwudu. Midoh ya, alat untuk wudu, wadah untuk berwudu. Lalu ada keterangan tentang sanad ini tadi kan, musaddad dan abad itu berbeda, periwayatan awalnya berbeda dalam 3 hal. Yang pertama, abad menyampaikan dengan lafal akhbaroni. Akhbaroni itu kan sigot jazm ya, pola kalimat yang menunjukkan bahwa dia mendengar, simak, benar-benar mendengar dari gurunya. Kalau seorang rawi mengatakan akhbaroni gitu tuh dia mesti dengar kerungutan sekolah gurunya. Tapi kalau cuman sigot tamrid istilahnya ya, itu tidak mesti mendengar. Bisa jadi dari orang lain, dari orang kedua, atau bisa jadi dia nemu catatan ya bisa. Itu bisa itu. Jadi Abi Hurairah itu orang perawinya itu menemukan catatan dari Abu Hurairah bisa, tanpa mendengar langsung dari dia bisa, mengatakan pakai itu bisa gitu. Tapi kalau akhbaroni tidak bisa. Akhbaroni itu menunjukkan dia benar-benar mendengar. Sedangkan musaddad tidak menyebutkannya. Jadi kalau abad, kembali ke hadisnya ya, tolong dilihat itu, abad itu mengatakan akhbaroni gitu. Tapi kalau musaddad tidak. Jadi kalau di sini kan musaddad abad kemudian hadatsana Husain. Lalu qala abad berkata kan akhbaroni Aus kan gitu. Lah di yang riwayatnya musaddad tanpa akhbaroni, cuman an Aus gitu saja, atau qala Aus gitu, tidak mengatakan akhbaroni. Siyak riwayat abad adalah aku melihat Rasulullah, ra'aitu Rasulullah. Sedangkan musaddad mengatakan inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW. Itu perbedaan yang kedua. Yang pertama tentang sigot riwayatnya, yang satu pakai akhbaroni, satunya tidak menyebutkan pakai sigot jazm kalau musaddad. Yang kedua, siyaknya berbeda. Kalau abad itu menyebutkan dengan ra'aitu Rasulullah, kalau musaddad inna Rasulullah. Yang ra'aitu itu kan ngelihat berarti, melihat Rasulullah, sahabat ini tadi. Kalau inna Rasulullah kan cuma kabar ya bisa, Rasulullah pernah begini, gitu loh. Kan beda itu kedudukannya. Jadi dikabarkan Rasulullah pernah begini, tapi dia tidak melihat. Tapi kalau mengatakan ra'aitu ya walau tenan berarti melihat betul gitu loh. Terus yang ketiga, kalimat Rasulullah datang ke tempat minum satu kaum, yakni wadah air wudunya, yang terdapat pada pernyataan abad tapi tidak terdapat pada riwayatan musaddad. Sudah diterangkan tadi kan ya. Kalau yang di mana abad ra'aitu Rasulullah ata kidomata qaumin yakni al-midoh. Terus walam yadhkur musaddadun, musaddad tidak menyebut al-midoh wal kidomah, tidak menyebut itu. Itu perbedaan yang ketiga. Tapi keduanya sepakat di bagian akhir bunyinya adalah itu fatawaddoa wa masaha ala na'alaihi wa qadamaihi, mengusap na'al sandal dan qadam telapak kaki. Menurut Mansur Al-Khalidi, nanti silakan dicek di Tahdhibut Tahdhib ya. Sudah pernah saya sampaikan di sini seingat saya. Musaddad itu namanya Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mughorbal bin Murokbal bin Arondal bin Sarondal, bukan sandal nggih. Sarondal bin Ain Arondal bin Musandah. Jenenge kok wong endi iki? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal Mughorbal Murokbal. Itu Musaddad, termasuk rawi hadis yang terkenal juga. Sebagian ulama membawa hadis ini ke hadis sebelumnya sehingga dipahami bahwa makna mengusap dua telapak kaki
adalah mengusap dua kaos kaki, gitu loh. Telapak kakinya itu bukan kok telapak kaki tanpa apa-apa, enggak, tapi pakai jawrab gitu loh. Pakai jawrab. Nah, terus mengusap sandal itu mengusap seluruh sandal, ada bagian punggung telapak kaki. Ini ada jawrabnya terus pakai sandal. Terus jawrabnya diusap, kemudian pakai sandal, sandalnya diusap lagi tapi di bagian depan, bagian atas. Ini kalau ini telapak kaki ya, nanti saya angkat kaki rapati sopan ini kaki gitu sih. Ini di sini namanya punggung telapak kaki. Yang bawah ini namanya perut telapak kaki. Ini zuhrul qadam, yang ini batnul qadam. Yang kalau kita berdiri, yang di bawah itu namanya batnul qadam. Peteng kok nang ngisor ya, karepe wong Arab gitu masalahnya. Kita kan wong Jawa nggih, bahasa Arab masalahnya itu. Jadi orang Arab mengatakan itu namanya qadam, batnul qadam, yang atas namanya zuhrul qadam. Kayak ini juga gitu, telapak tangan juga gitu. Ini namanya zuhrul kaf, ini batnul kaf itu. Yang ini batnul kaf, perut telapak tangan. Yang ini zuhrul kaf, punggung telapak tangan. Oh yang ini kok punggungnya kayak peteng, lah itulah orang Arab memang bisa mengucapkan begitu. Nah kita tinggal mengikuti saja karena memang bahasa yang digunakan bahasa Arab. Jadi kalau gitu, ini sebenarnya sama dengan hadis sebelumnya. Sandal itu ya maksudnya kok kayak yang dipakai tadi, sandal itu tadi. Terus kalau telapak kaki bukan kok telapak kakinya telanjang tanpa kaos kaki, bukan, ya pakai kaos kaki juga. Jadi sebenarnya sama menurut sebagian ulama gitu. Nah, kalau sandal ya tadi ya dilihat bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Bagian atas sandal juga itu. Jadi ada bedanya sedikit dengan sepatu ya. Kalau sepatu kan tertutup semuanya, kalau sandal kan seperti sandal yang kita pakai itu, ada bagian yang terbuka gitu. Jadi kaos kaki terus sandalan gitu kan. Biasa juga orang sini kan juga biasa kadang-kadang gitu. Baik, 25 selesai, masih ada waktu setengah jam, kita pindah ke 26, kecuali kalau ada pertanyaan. 26 mulai dari 161 ya, yang sudah difotokopi itu. Babu kaifal masfu, bab bagaimana cara mengusap khuf. Nah ini, cara mengusap khuf. Kaifa bagaimana atau cara masfu, mengusap apa toh? Mengusap khuf maksudnya. 161 qala hadatsana Muhammad bin Shabbah al-Bazzaz qala hadatsana Abdurrahman ibnu Abi Zinad qala zakarahu Abi, menceritakannya Abi bapakku an Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu alal khuffain. Rasul itu mengusap dua khuf. Oh mesti kan ya dua tuh, sepasang nih kanan kiri. Wa qala ghairu Muhammadin, dan selain Muhammad bin Syu'bah mengatakan ala dhuhril khuffain. Jadi bukan alal khuffain tapi dhuhril khuffain. Punggung khuf. Khuf juga punya punggung, iya. Seperti tadi kita baca ya di hadis ini sahih, hasan sahih tidaknya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Takhrijnya itu ya. Bagian yang diusap dari khuf ya, termasuk juga jawrab atau kaos kaki, adalah bagian atasnya yang menempel punggung telapak kaki. Jadi telapak kaki ini kaki ya, gini kan, dia pakai khuf, maka bagian yang nempel punggung ini namanya punggung khuf juga gitu loh. Bagian yang menempel punggung telapak kaki itu namanya punggung khuf. Maka bagian dhuhrul khuf itu ya di situ itu, bukan yang bawah tapi yang atas malahan. Jadi yang dimaksud dengan punggung khuf adalah bagian atasnya, karena menyesuaikan dengan peristilahan telapak kaki. Punggung telapak kaki adalah bagian atasnya, sedangkan perut telapak kaki batnul qadam ya. Ada zuhrul qadam, yang poin ketiga itu sekalian ya kita baca. Zuhrul qadam itu yang bagian punggung telapak kaki, kalau batnul qadam itu perut telapak kaki. Maka zuhrul khuf itu adalah bagian khuf yang menempel zuhrul qadam. Nah itu. Sedangkan batnul khuf itu adalah bagian khuf yang menempel batnul qadam. Batn itu perut, zuhr itu punggung. Nah gitu, kembali ke bahasan kita tadi. Jadi kalau gitu
orang pakai khuf gitu, yang diusap itu bagian atasnya, bukan samping, bukan bawah, ini bagian atasnya yang dipakai di punggung telapak kaki tadi, yang nempel punggung telapak kaki itu yang diusap, bukan bagian bawah. Jelas ya? Kalau mau praktek ini, misalnya mau pakai khuf atau kalau mau pakai kaos kaki juga, yang berpaham gitu ya, karena memang ulama berbeda pendapat kalau masalah itu. Mau pakai itu ya bisa saja, artinya namanya fikih ya, yang diyakini yang mana. Pakai kaos kaki, kalau diusap bagian atasnya, bukan sampingnya, bukan bawahnya, bukan, tapi bagian atasnya. 162 qala hadatsana Muhammad bin Ala qala hadatsana Hafiz yakni Ibnu Riyas anil A'masyi an Abi Ishaq an Abdi Khair an Ali radhiyallahu anhu qala law kana dinu birra'yi. Ali bin Abi Thalib nggih. Kalau saja din itu pakai ra'yi, pakai akal itu. Din nganggo akal, nganggo ra'yi. Lakana asfalul khuffi, sungguh adalah asfalul khuf, bagian bawahnya khuf yang bagian bawah itu aula bil masih, itu lebih layak untuk diusap kalau pakai akal itu, min a'lahu, daripada bagian atasnya. Kalau pakai akal din itu pakai roi, kalau pakai roi loh ya, bagian bawah. Loh kok bagian bawah? Lah kan orang jalan kan yang reget ngisor kan gitu kan ya. Kita jalan itu pakai kaos kaki, enggak pakai sepatu ini. Pakai kaos kaki yang gampang, pakai kaos kaki saya. Kita jalan gitu. Yang kotor kan di bagian bawah. Loh kok yang bisa bagian atas? Kan termasuk akal itu. Kan gitu loh maksudnya Ali itu. Tapi kalau din pakai roi, tapi karena enggak pakai roi ya begitulah. Waqat, dan sungguh kata Ali, ro'a itu aku melihat, nah ini yang hadisnya kan ini ya. Ro'a itu Rasulullah SAW yang sahu ala zohiri khuffaihi. Lah ini beliau mengusap pada zohir, pada punggung khufnya Nabi, bukan pada perutnya tapi pada punggung khufnya. Karena Ali ngeliat gitu, Ali praktek seperti itu gitu loh, ngikuti Nabi, bukan ngikuti roi. Nek roi kudune sing diusap ngisor, reget atau ngisor dhuwur kan ora reget malah. Ya kotor tapi kan kotor debu saja. Kalau bawah kan mungkin kena kotoran juga kan gitu kan. Tapi malah enggak diusap. Yang diusap malah bagian atas. Makanya itu karena din itu tauqif, mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat orang atau mengikuti pemikiran orang. Ya. Kita baca dulu ya. Roi dalam hadis ini termasuk juga kias, analogi. Kias itu sebenarnya juga roi. Nah, cuman kias itu kan dipakai kalau tidak ada dalil masalahnya. Yang Quran renek, hadis renek, tapi ya wis kias. Pakai akal jadinya. Lah kalau renek kok, golek renek pakai akal. Maka bila ada dalil, kias itu batal. Kias ke yang dalile itu. Idza wujida dalil batal al kias itu. Kalau dalilnya ada, kiasnya batal. Makanya gini nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Makanya kalau orang ulama mengkiaskan sesuatu mesti harus ulama itu. Namanya mustahid itu mesti harus ulama. Kenapa? Dia paham Quran, paham hadis. Hayya nora, Quran dong mudeng atau belum khatam, belum tahu semuanya. Hadis juga sedikit yang dia tahu. Kok dia mau jadi mustahid itu piye no? Nah, dia enak-enak istihad, padahal yang hadisnya eneng loh kan, lucu tau ya. Dia bisanya beristihad itu kan kalau dia mengetahui Quran, mengetahui hadis, dan dia sudah membuktikan orang eneng nih hadis eneng, nih Quran eneng. Aku sinau masalahnya gitu loh, bukan kok jarine bukan. Saya sudah belajar Quran 30 juz khatam, hadis tidaknya hadis pokok itu kan ya di Kutubus Sittah, kitab yang 6 itu atau Kutubus Tis'ah, dia sudah baca, sudah tahu, sehingga kalau ada persoalan kok orang eneng kono, lah nganggo istihad jadinya gitu. Bukan orang-orang yang nyun sewu sinaune rung rampung, Qur'ane wae rung rampung, apa meneh hadise terus ki ana masalah ngene. Aku istihad wae. Lho kok kowe istihad iki piye wong kowe mudeng urung kok gitu. Dalil aja belum tahu semua gitu kan. Maka sangat mungkin sekali dia salah. Kenapa? Karena memang bukan orangnya kok, bukan kelasnya, bukan mustahid dia itu. Wong belum belajar, belum tahu. Nah gitu loh.
Sekali lagi, kalau ada dalil, kiasnya batal. Ada kias, enek dalil tinggal dalilin, kiasnya kanggo gitu. Maka ini juga penting kita tahu nggih, ada kemungkinan. Walaupun kita tidak mengatakan itu mesti ada, tapi kemungkinannya ada. Ulama zaman dulu itu terbatas hadisnya, tidak banyak tahu tentang hadis. Kok bisa? Lah karena dia dekat dengan masa Nabi gitu. Dekat dengan masa Nabi, hadis belum ditulis, belum jadi satu kitab, sehingga dia tahu hadis dari guru-gurunya saja. Terbatas kan? Masih banyak yang dia belum tahu. Terus karena dia tahunya sedikit, bukan karena dia malas sinau loh ini, tapi memang tidak bisa disinau, nggak dapat gitu loh. Cari ilmu oleh itu, nggak dapat ilmu. Sehingga tahunya Quran dan hadis sedikit. Karena begitu, jadinya dia kadang-kadang menetapkan sesuatu dengan ro'inya. Dikiaskan pakai ro'i gitu loh. Nah, orang belakangan jadi tahu, oh ini ulama kaliber dunia ini, tapi kok nganggo ro'i? Lah itu tadi sebabnya, karena dia tidak nemukan hadis. Paling gampang gini saja lah. Jangan orang zaman dulu. Orang zaman di Indonesia sini waktu zaman sebelum merdeka. Menurut guru-guru kita ya, orang ustaz kita, orang sepuh itu mereka menyampaikan, zaman biyen ki wong Arab tuku kitab hadis itu dihalang-halangi sama Belanda gitu. Jadi kiai-kiai di Jawa ini bukan kok mereka ragilum sinau, mereka mau belajar. Cuman kitab-kitab hadis dari Mekah, dari Madinah itu sampai sini disortir sama Belanda, diguak gitu loh. Harus delik. Bisanya kalau dia haji, beli kitab di sana, pulang itu pun kadang-kadang disortir juga gitu. Gitu jadinya ya tadi dapatnya sedikit, ngerti ini sidik gitu loh, karena itu tadi bukan karena nggak mau belajar tapi terhalang gitu. Maka sangat mungkin orang-orang zaman sekarang jadi lebih pintar dalam masalah begitu daripada guru-gurunya zaman dulu gitu loh. Maka bukan kok sebenarnya kok terus iki kok koyo ora percaya karo kiai zaman. Oh enggak, bukan gitu. Kita percaya, kita yakin mereka itu orang-orang cerdas, cuman waktu itu memang terhalang gitu. Arab sinau hadis gitu loh, terhalang. Nah saiki kita beli kitab enggak ada masalah kan, akeh-akeh terserah. Tuh kitab bisa, cuman dulu enggak bisa. Dihalang-halangi gitu. Mereka maksudnya kitab tuh sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang disamarkan pakai barang apa itu terus bisa mlebu ning pesantren. Karena Belanda tahu, karena Islam itu merupakan ancaman sejak dulu gitu. Bagi Belanda juga ancaman. Ini kok nek do mudeng kitab-kitab itu, mereka jadi paham, mereka jadi minta merdeka, loh gitu loh. Maka itu jadi ancaman bagi mereka sehingga dihalang-halangi, gitu ya. Baik. Apabila didasarkan pada ro'i, akal pikiran orang, niscaya yang lebih berhak atau lebih pantas diusap adalah bagian bawah khuf, maksudnya ya bagian bawah khuf, karena bagian bawah yang kotor, bagian bawah lah yang kotor menyentuh tanah atau lantai. Itu kan yang kotor kan yang bawah, bukan yang atas. Akan tetapi di Nurul Islam tidak didasarkan pada ro'i tapi pada dalil. Yang dalil orang ro'i. Ro'i ini ngene ora dalil orang ngono, nabi orang ngono kok. Tapi ya melu nabi no, nabi kan menetap syariat gitu. Walaupun Islam adalah din yang masuk akal, tapi tidak semua syariat bisa diterima oleh akal. Ini penting nih. Karena sebagian orang sekarang membantah itu dengan wah, enggak masuk akal kaya ngono piye to kuwi. Mosok di Sahih Bukhari itu ada sapi. Sapi ya, sapi. Sapi itu disuruh kerja oleh manusia oleh tuannya itu lebih dari seharusnya. Gini-gini. Terus kemudian sapi itu ngomong, aku tidak diciptakan oleh Allah untuk bekerja seperti ini. Ngomong begitu tuh. Para sahabat yang mendengar tuh ngomong, bakor, ya takalam, mosok sapi iso ngomong, begitu. Mereka ngomong gitu. Lalu Nabi mengatakan begini, saya percaya dengan hadis ini. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga dengan Umar. Percaya dengan cerita ini gitu, cerita yang saya sampaikan tadi. Saya percaya cerita ini benar, demikian juga Abu Bakar, demikian juga dengan Umar. Itu kan nggak masuk akal itu. Lagi cerita yang sama juga ya. Nanti silakan dia di Sahih Bukhari ada itu. Ada kambing atau domba itu dikejar mau dimakan oleh serigala. Dzibun serigala. Wes arep dicekel, sing penggembalanya tadi itu tahu gitu terus diselamatkan dombanya, terus serigala diusir. Lu kono gitu. Ini domba saya pelihara malah mau dimakan. Nah terus serigala itu ngomong, "Oh lah piye menungso iki wis jatah makanku malah dijeguk," gitu ngomong gitu, kurang lebihnya seperti itu. Ngomong gitu lalu para sahabat mengatakan, "Hah?
Dzibun yatakalam. Mosok serigala iso ngomong. Nah, gitu loh. Nabi cerita lagi, saya kata Rasulullah, saya percaya yakin dengan cerita ini, demikian juga dengan Abu Bakar, demikian juga dengan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ. Nah, gitu loh ya. Itu contoh orang masuk akal dipercaya gitu. Kenapa? Nabi yang cerita dari Allah gitu, dari malaikat Jibril, dari Allah kan gitu kan. Maka mesti benar lah ini. Itu tidak masuk akal tapi diterima. Kenapa? Karena memang tidak semuanya harus masuk akal. Contoh yang paling gampang, wong wudu nggih, wudu. Nyun sewu yang batal itu yang mengeluarkan angin itu pantatnya. Kok sing diwudoni ora pantate? Ya memang gitu. Allah nyuruh gitu kok. Nah gitu tuh ya. Kok malah kon kemu, kok malah kon lu kan enggak masuk akal kan? Tapi dijalani. Kenapa? Karena itu memang disuruh seperti itu. Jadi walaupun din yang masuk akal, tapi tidak semua syariat itu masuk akal. Tidak semua perintah itu masuk akal. Maka nanti kalau diomongin sama orang-orang, terutama saudara-saudara kita yang banyak berkecimpung di bidang intelektual gitu ya, mahasiswa atau dosen atau yang lain, kadang-kadang kok nggak masuk akal ya? Tidak harus masuk akal kok itu. Orang itu masuk akal. Memang din yang logis, tapi tidak semuanya bisa dilogika, gitu ya. Karena kaitannya dengan masalah keimanan tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang cerdas, berilmu banyak dan pemberani. Dia memahami dini Islam dengan baik dan mengajarkannya dengan baik kepada sahabat lainnya dan kepada tabi'in. Ada hadis yang dhaif bunyinya kan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha itu. Hadisnya dhaif tapi ya. Aku adalah kota ilmu kata Nabi dan Ali itu pintunya. Faman aradal Madinah falyatiha min babiha. Siapa yang ingin masuk ke kota itu lewatnya pintu. Digampangannya Nabi itu gudangnya ilmu, pintunya itu Ali gitu. Nah, aku nek pengen mlebu ning kotane ya lewat gerbangnya itu mesti lewat gapura gitu kan ya, lewat gapurane itu lah ya. Gapurane itu Ali bin Abi Thalib itu. Itu hadisnya dhaif tapi ya. Ada hadis yang seperti itu. Baik. Sebelum lanjut 163 ada pertanyaan? 163, 164, 165 ini penjelasan saja sebenarnya ya. Masih ada 10 menit saya selesaikan sekalian. 163. Hadatsana Muhammad bin Rafi', hadatsana Yahya ibnu Adam, qala hadatsana Yazid bin Abdul Aziz anil A'masy bi isnadihi bi hadzal hadis, qala ma kuntu ara batinal qadamaini. Ini Ali yang ngomong ya. Qala di sini qala Ali sebenarnya. Ali berkata, ma kuntu aku itu memandang batinal qadamaini, bagian perut dua telapak kaki, perut telapak kaki itu illa ahaku bil ghusli, kecuali dia lebih berhak untuk dibasuh. Saya dulu tuh melihat yang pada pendapat saya kudune sing dibasuh ya bagian ngisor itu. Batinal qadam, bagian perut telapak kaki. Hatta sampai ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi. Sampai aku melihat Rasul itu mengusap bagian punggung khufnya, bukan bagian perut tapi bagian punggungnya. Sesudah itu Ali baru tahu, oh keliru aku berarti. Walaupun sing masuk akal ki sing kuwi ning iki ora butuh masuk akal lagi tiru Nabi kok, gitu maksudnya. Ini keterangan nggih, keterangan tambahan dari tadi. 164 hadatsana Muhammad bin Ala qala hadatsana Hafsu ibnu Iyas anil A'masy bi hadzal hadis qala law kana dinu birra'i, sama dengan tadi. Ini qala Ali lagi ya, Ali bin Abi Thalib. Kalau din itu berdasarkan ra'i, pendapat pemikiran orang, lakana batinul qadama ini sungguh adalah bagian perut dua telapak kaki itu ahakku bil masih lebih berhak untuk diusap min dhahirihima daripada punggungnya, punggung keduanya. Waqat masaha dan sungguh telah mengusap siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhahri khuffaihi, pada punggung khufnya. Wa rawahu Waqi' anil A'mas bi isnadihi qala kuntu ara, aku dulu itu berpandangan memandang anabatinal qadamain, bahwasanya perut telapak kaki, perut dua telapak kaki itu ahakku bil masih lebih berhak untuk diusap min dhahirihima daripada dhahirnya, daripada punggungnya atau punggung keduanya, punggung dua telapak kaki. Hatta sampai ro'a itu aku melihat Rasulullah SAW yamsahu ala dhahirihima, beliau mengusap pada punggungnya, punggung telapak kaki, bukan perutnya. Sesudah itu Ari baru paham, oh sing diusap iki ndure orang sore.
Walaupun sing logis sing sore, tapi ora butuh logis kok ya. Butuhnya tiru Nabi. Kalau waqi yaknil khufain, maksudnya zahirima itu zahiri khufain gitu loh. Dua punggung dua khuf. Wa rawahu Isa ibnu Yunus anil A'mas kama rawahu Waqi. Isa bin Yunus dari A'mas juga meriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Waqi. Wa rawahu Abu Sauda an ibni Abdi Khair dari Ibnu Abdi Khair an abihi dari bapaknya yakni Abdu Khair. Qala ra'aitu alian, aku melihat Ali tawaddu'a, nah itu berwudu fa ghasala dhahira qadamaihi, lalu beliau membasuh, tidak mengusap ini, membasuh bagian punggung dua telapak kakinya. Wa qala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mengerjakannya, wasaqal hadis, dan dia membawakan hadis ini sampai akhirnya. Maksudnya kalau saya tidak melihat Nabi gini, saya tidak akan melakukan seperti ini gitu loh. Yang saya usap bagian bawah kalau tidak melihat Nabi. Tapi karena melihat Nabi, saya mengusap bagian atas, tiru Nabi, ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. 165 hadasana Musa ibnu Marwan wa Mahmud ibnu Khalid ad-Dimashqiyu, al-makna hadisnya sama dengan makna hadis di depannya, di atasnya. Qala keduanya berkata hadasana al-Walidu, qala Mahmud akhbarana Tsaur bin Yazid, Mahmud berkata menghabarkan kepada kami akhbarana Tsaur bin Yazid an Raja' bin Haywah, dari Raja' bin Haywah, an Katibil Mughirah, dari sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Katib itu sekretaris, penulis, mencatat. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qala dia berkata wadhtu, aku melayani wudu, menyiapkan air wudu gitu loh, melayani wudu Nabi atau menuangkan air wudu juga termasuk. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka, pada perang Tabuk. Ini berkhidmat pada Nabi gitu ya, menyiapkan air wudu, menuangkan air wudu. Masaha a'la khuffaini wa asfalahuma, beliau itu mengusap bagian atas khufnya dan bagian bawahnya. Qala Abu Dawud berkata wa balawani annahu lam yasma' Tsaur hadzal hadis min Raja', sampai berita kepadaku bahwa Tsaur tidak mendengar, Tsaur bin Yazid nggih. Nomor baris kedua itu kan ada akhbarana Tsaur bin Yazid an Raja' bin Haywah. Tsaur itu tidak mendengar hadzal hadis min Raja', tidak mendengar di sini dari Raja'. Contoh ya, contoh kalau an itu tidak mesti mendengar. Ini kan akhbarana Tsaur bin Yazid terus an Raja' bin Haywah. An itu benar-benar mendengar. Maka dikatakan oleh Abu Daud sampai berita kepada saya dari guru saya bahwa Tsaur itu tidak mendengar hadis ini dari Raja', tapi dari orang lain, baru dari Raja', atau dia dapatkan tulisan saja. Dapat tulisan mengatakan an itu bisa, boleh, tidak bohong itu. Karena an itu tidak menunjukkan bahwa dia mendengar langsung atau mendapatkan langsung. Maka karena itu hadisnya jadinya dhaif. Cuman masalahnya tadi kalau ini sahih gitu nggih, kembali ke masalah mazhab tadi, nah ini disahihkan ya berarti boleh mengusap bagian bawah juga ada bagian atas bagian bawah, tapi kan masalahnya hadisnya dhaif. Tentunya bagi yang mendhaifkan nggih, nanti beda lagi ada yang mendhaifkan ada yang enggak. Kebetulan ini Al-Albani juga mengatakan dhaif. 163 menegaskan kembali pernyataan Ali bin Abi Thalib bahwa din Islam tidak didasarkan pada ra'yi tapi berdasarkan dalil Quran dan hadis. Ra'yi digunakan dalam memahami din tapi bukan sebagai dasar, melainkan sebagai alat untuk menjadi paham. Kalau kita tidak menggunakan akal kan ya raiso atau mudeng gitu. Sinau nganggo akal iya, tapi bukan akal yang jadi pokok gitu. Akal nanti harus tunduk pada syariat. Akalnya mengatakan tidak, syariat mengatakan iya, ya iya. Lah ning ora masuk akal, ora masuk akal, tidak harus masuk akal, kembali ke depan tadi gitu ya. Tapi kalau tidak ada keterangan dari hadis atau dari Quran, kita gunakan akal. Jadi tentunya bagi orang yang ahli di situ, mujtahid, dia ahli dalam bidang itu, paham Quran, paham hadis, tidak menemukan dalil, ya dia beristihad. Istihad itu pakai akal. Menggunakan akal itu istihad itu. Hadis 165 dhaif karena terputus sanadnya, tidak bisa dijadikan dalil untuk mengusap bagian bawah khuf di samping bagian atasnya. Tidak bisa jadi dalil karena dhaif. Sudah selesai, alhamdulillah. Masih ada waktu 2 menit kalau jam saya. Kalau ada pertanyaan monggo. Silakan. Nggih, tidak apa-apa, artinya
tergantung tadi, asalkan kita tidak ada kalau sekarang kan kita mengatakan tidak ada dalil itu kan karek melu ulama gitu. Ulama wis mudeng dalil kita ikuti saja. Kalau itu masalah teknologi misalnya pakai internet, pakai kamera dan yang lain-lainnya itu kan kalau itu bukan kepada apa istilahnya tidak ada yang dalil yang melarangnya kan sebenarnya semuanya boleh gitu. Cuman kalau kamera memang sebagian ulama memahami tidak boleh karena mencitrakan atau menggambarkan orang gitu. Sebagian saudara kita muslimin foto itu nggak mau gitu. Karena foto itu kan kayak gambar gitu. Yang saya tahu Syekh Utsaimin itu membolehkan foto. Yang saya tahu gitu. Tidak tahu kalau berubah apa mazhabnya saya yang baru itu ya. Ya sudah meninggalkan orangnya tidak berubah lagi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak boleh itu alasannya itu kayak gambar. Karena ada hadis melarang menggambar makhluk hidup, makhluk bernyawa kan ya, makhluk bernyawa. Nah, cuman hadis itu juga mukhtalaf. Musawwir itu menggambar atau mematung gitu loh. Wallahu alam yang saya dapatkan dari guru-guru saya, musawwir itu 3 dimensi. Jadi panjang, lebar, tebal gitu. Jadi kalau kayak ini kamera gini atau apa itu kan 2 dimensi ya. Tidak ada tebalnya gitu loh. Itu jadi boleh. Tapi kalau sudah ada tebalnya misalnya relief, ya jangan gambar tapi ada menonjolnya gitu. Itu enggak boleh. Gambar makhluk hidup lah ya, manusia atau binatang. Contohnya gitu. Tapi kalau teknologi tadi kembalinya apa? Kalau tidak ada larangan ya berarti boleh. Ada larangan tapi mukhtalaf ya tinggal kita ikut yang mana. Nek itu kita ikut yang melarang ya jangan. Tapi kalau kita termasuk itu tadi masalah gambar tadi ya apa-apa berarti gitu ya. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Monggo.